wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan Allah kembali di Masjid An-Nur. Semoga seperti namanya, An-Nur artinya cahaya. Setiap orang yang datang semoga mendapatkan cahaya hidayah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab apa ini? Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Sekarang Bapak-bapak, kita libur cukup panjang ya. Sebelum Ramadan sampai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai sekarang bertemu. Terakhir Syafaat sudah. Oh, Syafaat sudah. Terakhir salat syafaat. Oh. Macam-macam syafaat. Berarti syafaat sudah dijelaskan Ustadz ya. Nggih Ibu-ibu. Ibu-ibu kelihatannya enggak ngikuti mungkin ya. Jadi syafaat sudah dijelaskan Ustadz, sehingga sekarang pembahasannya apa? Setelah syafaat berarti keutamaan para sahabat ini. Betul? Kekhususan para nabi ya? Sebentar. Oh belum. Oh, surga dan neraka ini berarti ya. Iya. Berarti pembahasan sekarang surga dan neraka. Yang terjemahan halaman 224. Yang terjemahan 224. Berarti sirat sudah, syafaat sudah. Sekarang kita membahas surga dan neraka. Nggih. Iya Bu? Surga neraka juga sudah. Jadi yang terakhir sekarang apa? Hak-hak Nabi dan para sahabatnya itu. Berarti yang terjemahan halaman 231. Yang kitab Arab, yang kitab asli bukan terjemahan, halaman 135. Saya ulangi, yang bahasa Arab halaman 135, yang terjemahan halaman 231. Tinggal menyesuaikan, yang bawa kitab bahasa Arab 135, yang bawa kitab terjemahan halaman 231. Kita baca. Faslun hukukun nabiyyi wa ashabihi, hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi punya hak, dan haknya Nabi itu wajib kita tunaikan. Apa saja hak-hak Rasulullah kita baca. Wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi.
Jadi kalau ada orang ngaku nabi pasti menyimpang. Kalau ada orang mengaku dapat wahyu dari langit, pasti dia orang sesat, pasti. Ya, karena kenabian telah usai, ditutup dengan Rasulullah. Wa sayyidul mursalin, Rasulullah adalah penghulu para rasul. Wala yasihu imanu abdin hatta yu'mina birisalatihi. Tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia beriman kepada risalah atau kerasulan Nabi Muhammad, wa yashhadu binubuwatihi, dan bersaksi tentang kenabiannya. Wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafaatihi. Keputusan hukum bagi manusia pada hari kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah syafaatnya. Wala yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi. Dan tidak ada satupun umat yang masuk surga kecuali setelah umat beliau memasukinya. Ya, oke. Sekarang saya simpulkan, hukukun nabi, hak-hak nabi itu ada 4. Ini dicatat tambahan yang nggak ada di kitab. Karena kita ini kan bersyahadat, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Konsekuensinya kita disuruh bertauhid, meninggalkan syirik. Kemudian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian kita itu tidak dianggap sampai kita menjalankan 4 haknya Nabi. Secara garis besar, apa saja 4 haknya Nabi itu? Yang pertama, dicatat ya. Jadi nek sampeyan ngaku umatnya Nabi, harus menjalankan hak-haknya Nabi. Hak Nabi secara garis besar ada 4. Secara garis besar lah ya. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Wajib membenarkan setiap berita dan kabar yang datang dari Nabi. Ya, ini hak Nabi yang pertama. Wajib membenarkan, percaya atau iman terhadap berita atau kabar dari Nabi. Itu hak Nabi yang pertama. Artinya, jangan ditulis semua ya, kayak wartawan aja. Cukup itu. Jadi yang pertama, membenarkan beritanya Nabi. Itu singkatnya kayak gitu. Jadi kalau jenengan mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka panjenengan harus menunaikan hak-haknya Nabi. Hak Nabi yang pertama adalah wajib dibenarkan beritanya, nggak boleh ditolak. Kalau Nabi mengabarkan tentang kabar-kabar, wajib diimani. Nabi mengabarkan ada surga dan neraka, nggih, sami'na wa ata'na, kami iman. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada padang mahsyar, ada mizan, ada syafaat, ada hisab, ada surga, ada neraka. Maka kita katakan nggih, sami'na wa ata'na. Karena itu beritanya Nabi. Nabi sudah ngabarkan. Kalau ada orang mengatakan saya nggak tahu ya, padang mahsyar itu ada apa ndak ya, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Saya masih ragu-ragu. Maka orang ini belum jadi umatnya Nabi. Kenapa? Karena dia belum menunaikan haknya Nabi. Apa hak Nabi yang pertama tadi? Membenarkan beritanya. Nabi mengabarkan
bahwa nanti Nabi Isa akan turun lagi ke muka bumi menjelang hari kiamat. Nanti kata Rasul akan muncul Dajjal, dan nanti Dajjal akan dibunuh Nabi Isa. Terus ada orang ngomong gini, masa iya sih? Saya kok masih ragu-ragu. Maka dia belum jadi umatnya Nabi, karena dia belum menunaikan haknya Nabi yang pertama, yaitu membenarkan beritanya Nabi. Dan ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan. Dalam hadis dikatakan, perhatikan, dalam hadis dikatakan, jika ada lalat masuk ke air bejanamu, kata Nabi, falyahmisu, maka hendaklah dia celupkan sekalian, karena lalat itu salah satu sayapnya mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar. Engkau gak tahu mana yang racun, mana yang penawar, celupkan sekalian supaya ternetralisirkan, dan setelah itu boleh kau gunakan air itu. Itu hadis Nabi sahih riwayat Bukhari. Kalau ada lalat masuk ke air, celupkan sekalian. Kalau misalnya ada orang mengatakan, ini hadis kok jorok, ini hadis kok, masa lalat malah disuruh apa? Nyelupin, setelah itu airnya boleh dikonsumsi. Kayaknya nih, saya nggak mau iman aku. Ente belum jadi umat Nabi. Karena untuk menjadi umatnya Nabi itu butuh pembuktian. Yang pertama adalah membenarkan beritanya Nabi. Nabi di Isra Mi'rajkan Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nabi di Isra Mi'rajkan Allah dari Mekah ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Setelah itu di Mi'rajkan ke langit, ke Sidratul Muntaha, ke langit tingkat 7, ketemu Allah. Bahkan Jibril pun gak bisa menemani, betul? Betul apa enggak? Maka setelah esok harinya Nabi datang ke kafir Quraisy menceritakan kisah Isra Mi'raj itu, maka orang kafir Quraisy semakin kafir. Dan mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, itu dulurmu semakin nyeleneh, itu saudaramu Muhammad semakin ngelantur. Masa dia mengklaim semalam terbang ke Baitul Maqdis Palestina, setelah itu terbang ke langit tingkat 7. Aneh dulurmu itu. Kata Abu Bakar, kalau benar yang mengucapkan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku iman kepadanya, bahkan lebih dari itu aku iman. Makanya Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, orang kafir dijuluki kafir. Kenapa orang kafir dijuluki kafir? Ya karena nggak terima dengan beritanya Nabi. Umat Islam kalau sudah dikabarkan Nabi tentang sesuatu, maka jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Itu hak Nabi yang pertama. Apa tadi? Tasdiqu fi, membenarkan beritanya. Nomor 2 ditulis ibu-ibu. Nomor 2, ta'atuhu fima amar, menjalankan perintah Nabi. Menjalankan perintah Nabi. Itu haknya Nabi. Kena ngaku jadi umatnya Nabi, pengen nanti di hari kiamat ketemu Nabi, dapat syafaatnya Nabi, maka yang nomor 2, taati perintahnya Nabi. Nabi memerintahkan kaum wanita untuk berjilbab, maka pakailah jilbabmu. Ngaku Islam, ngaku umat Nabi, perempuan keluar rumahnya nggak pakai jilbab, maka dia belum menunaikan haknya Nabi. Karena haknya Nabi yang nomor 2 adalah apa tadi? Ta'atuhu fima amar, menjalankan, mentaati perintahnya Nabi. Nabi memerintahkan kaum laki-laki, Nabi memerintahkan kita sholat, ya harus sholat.
Nek gak sholat, ya dudu umatnya Nabi. Karena Nabi itu diantara perintahnya Nabi yang paling tinggi setelah tauhid adalah perintah apa? Sholat. Kok ngaku umat Nabi tapi nggak sholat, ya bukan umat Nabi. Karena diantara poin jadi umatnya Nabi adalah menjalankan perintahnya. Masalakakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, mereka berkata kita dulu tidak sholat. Apalagi Rasulullah memerintahkan kaum laki-laki sholat jamaah, kaum laki-laki sholat jamaah, iku nek ngaku umat Nabi. Itu nomor pinten? 2. Nomor 3, ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangannya Nabi. Meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang wanita mencukur alis, ya alisnya jangan dicukur. Nabi melarang wanita menyambung rambut, ya jangan disambung rambutnya. Nabi melarang wanita bertato, ya jangan tatoan. Ya, apalagi alisnya dikerik diganti tato, menggabungkan dua kemaksiatan, maksiat mengkerik alis, maksiat mentato alis, dosanya tumpuk-tumpuk. Lah nomor 3 ini kalau anda ngaku umatnya Nabi, ya nomor 3 harus meninggalkan larangannya Nabi. Yang nomor 4, nggih, haknya Nabi yang nomor 4, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Artinya jangan membuat syariat-syariat baru, jangan membuat tata cara baru, jangan membuat ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Dalam bahasa yang lebih tegas, jauhi bid'ah. Kalau ngaku umatnya Nabi, jauhi bid'ah. Itu haknya Nabi. Kejahatan terbesar terhadap tauhid adalah syirik. Kejahatan terbesar terhadap Nabi adalah berbuat bid'ah. Karena bid'ah itu pengkhianatan terhadap risalah dan ajarannya Nabi. Jadi kesimpulannya ada berapa tadi? Ada 4. Nek panjenengan mengaku umatnya Nabi, ya harus menunaikan haknya Nabi. Haknya Nabi itu secara garis besar ada 4 itu. Beritanya benarkan, perintahnya kerjakan, larangannya tinggalkan, syariatnya jangan diubah-ubah, beribadah sesuai dengan tuntunannya. Man amila amalan laisa alai amruna fawaraddun, siapa beramal tidak di atas perintah Nabi maka tertolak. Itu haknya Nabi. Kemudian dilanjut, baca lagi, sahibul liwa'il hamdi, beliau Nabi Muhammad pemilik dan pembawa panji pujian, wal maqamil mahmud, Nabi Muhammad ini pemilik maqamah mahmudah. Ngerti maqamah mahmudah? Di Nabi Muhammad itu makhluknya Allah yang paling agung. Tidak ada makhluknya Allah seagung Nabi Muhammad. Saya mau tanya, tolong dijawab. Kalau saya katakan makhluknya Allah, siapa makhluknya Allah itu? Semua makhluknya Allah ini yang paling mulia adalah Rasulullah. Pertanyaannya, makhluknya Allah siapa aja? Makhluknya Allah adalah selain Allah.
Makhluknya Allah berarti apa? Selain Allah. Selain Allah itu makhluk. Jadi kalau dikatakan apa itu makhluk, jangan dijawab manusia, jin, terlalu lama jawabnya. Jawabnya itu yang pas. Makhluknya Allah adalah selain Allah. Selain Allah itu makhluk. Ya, selain Allah nama dan sifatnya itu makhluk. Lah, seluruh makhluknya Allah yang paling tinggi itu Nabi Muhammad. Diterangkan dalam kitab tadi maqamam mahmuda, memiliki apa? Maqamam mahmuda. Masih ingat enggak yang dulu saya ceritakan jenengan apa namanya? Tingkatan-tingkatan manusia. Lihat saya. Makhluknya Allah itu banyak. Lihat saya semuanya. Laki-laki lihat saya semuanya. Perhatikan, makhluknya Allah itu banyak. Makhluknya Allah yang banyak itu dipilih, yaitu manusia. Karena ada jin, ada iblis, ada manusia, ada hewan. Maka makhluknya Allah banyak. Allah filter, Allah pilih, yaitu manusia. Betul? Betul apa enggak? Manusia yang banyak ini difilter Allah lagi menjadi manusia yang berislam, orang yang agama Islam. Orang yang Islam yang banyak ini difilter lagi, yaitu orang yang apa kira-kira? Iman. Orang Islam belum tentu iman. Iman lebih tinggi daripada apa? Islam. Saya ulangi, lihat lagi. Makhluk difilter jadi manusia, difilter jadi orang Islam. Orang Islam difilter lagi, yaitu orang iman. Iman lebih tinggi daripada Islam. Iman naik lagi jadi apa? Takwa. Tinggi mana iman sama takwa, Ustadz? Tinggi takwa. Mana dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanut taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti tinggi mana iman sama takwa? Tinggi takwa. Lah, iman sama takwa ini kalau ketemu namanya walaya, wali. Kan dalam surat Yunus dulu sudah pernah kita bahas wali dan karomah, sudah belum? Sudah, di tempat ini sudah saya jelaskan siapa wali, apa itu karomah, sudah saya jelaskan. Siapa wali itu menurut Al-Quran? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang iman sama takwa. Iman sama takwa itulah wali. Lah, dari wali-wali ini dipilih Allah menjadi apa? Al-Anbiya, para nabi. Para nabi itu banyak difilter lagi jadi para rasul. Para rasul yang banyak difilter lagi menjadi apa, Bu? Ulul azmi. Ulul azmi cuma 5 orang. Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 5 tok, ini namanya ulul azmi. Ulul azmi difilter lagi jadi 2 orang. Namanya Al-Khalil, kekasih Allah. 2 orang ini siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 ini difilter lagi menjadi 1 orang tunggal yang paling tinggi derajatnya, yang gak ada bisa nandingi. Siapa itu? Rasulullah Muhammad. Titelnya apa namanya? Al-Wasilah, maqamam mahmuda. Makanya setelah adzan kan kita suruh baca doa itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wab'athhu maqamam mahmud. Nah, ini diterangkan di kitab ini tadi, sahibul maqamil mahmud, pemilik kedudukan yang terpuji. Wal haudil maurud, Nabi Muhammad memiliki telaga, yang mana telaganya ini akan didatangi kaumnya, umatnya pada hari kiamat. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, betul? Halo? Telaganya Nabi kayak gimana? Itu sudah kita jelaskan. Wa huwa imamun nabiyyin,
Nabi Muhammad itu pemimpinnya para nabi. Allah pernah mengumpulkan seluruh nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dan diimami Rasulullah. Di mana kejadian itu? Di mana? Jadi ada event di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para nabi, semuanya berkumpul terus diimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu? Di tempat mana? Ibu-ibu? Di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tempat yang dipilih oleh Allah mengumpulkan seluruh nabinya, diimami Rasulullah. Kapan kejadian itu? Waktu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi dari Mekah ke Aqsa, Allah kumpulkan para nabi, diimami Rasulullah sebelum dinaikkan ke langit. Ya, sebelum dinaikkan ke langit. Makanya beliau adalah imamun nabiyyin, pemimpinnya para nabi. Wa khatibuhum, dan beliau adalah khatibnya para nabi, juru bicaranya para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibu syafa'atihim, dan Rasulullah ini pemilik syafaat. Dan syafaat sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu. Sudah syafaat? Apa syarat syafaat? Ayo murajaah. Syafaat terjadi kalau syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya syafaat? Tuh, lali kabeh. Syarat yang pertama ridallah, idznullah lisyafi. Orang yang ngasih syafaat harus dapat izin. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diizini Allah. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad dapat izin, punya SIM, surat izin memberi syafaat. Syarat yang kedua apa kemarin? Ridallah anil masfu. Orang yang diridhoi harus, orang yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Nabi diizini, tapi kalau orang yang diberi syafaat gak diridhoi Allah, ya gak jadi. Makanya syaratnya ada dua syafaat itu. Yang ngasih syafaat dapat izin Allah, yang menerima syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah enggak ridho kecuali kepada ahli tauhid. Lah, ada syafaat khusus yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain. Namanya syafaat uzma, syafaat agung. Ketika di padang mahsyar para nabi enggak sanggup, Adam nggak sanggup, Nuh nggak sanggup, Ibrahim nggak sanggup, Musa Isa nggak sanggup, dan Rasulullahnya yang bisa. Namanya syafaat agung. Wa ummatuhu khairul umami. Masih halaman 231. Wa ummatuhu khairul umami, dan umatnya Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Dalilnya mana? Surat Ali Imran ayat 100 berapa itu? 10 ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Surat apa itu? Ali Imran toh? Nggih. Ali Imran. Naam. Naam. Kemudian selanjutnya wa ashabu khairu ashabil anbiya, dan sahabat-sahabatnya adalah sebaik-baik sahabatnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik. Itu ucapannya Allah, firmannya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah katakan kalian adalah umat terbaik. Kalian di sini enggak hanya nabi, termasuk orang-orang yang ada di sekitar Nabi, karena lafadznya kalian, ya berarti para sahabat, umatnya Nabi terbaik, sahabatnya Nabi terbaik daripada sahabat-sahabat dari nabi-nabi yang terdahulu.
Naam. Itu yang asli miliknya pengarang. Setelahnya itu sarah. Nah, setelahnya itu sarah. Tapi ucapan pengarang ya tadi itu. Lah, Rasulullah itu memiliki keistimewaan, kekhususan. Berdasarkan apa yang kita pelajari tadi, Nabi itu punya keistimewaan. Halaman 234. Keistimewaan para nabi, keistimewaan Nabi Muhammad yang pertama, khatamun nabiyyin, beliau ini penutup para nabi, nabi yang terakhir. Yang nomor dua, sayyidur imamul mursalin, pemimpin para rasul. Tadi dalilnya sudah disebut. Yang nomor tiga, keimanan seorang hamba tidak sempurna sampai dia iman terhadap risalahnya Nabi Muhammad. Dalilnya surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu, wahai Muhammad, hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nomor 4, manusia tidak akan diadili di hadapan Allah melainkan setelah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kekhususan itu. Nomor 5, umatnya adalah umat yang pertama kali masuk surga. Umat Islam itu meskipun datangannya belakangan, umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sama umatnya Nabi Muhammad, maka yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kita adalah umat terakhir paling awal masuk surga pada hari kiamat. Paling akhir kan, belakangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di hari kiamat nanti, maka yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah tentang hak-haknya Nabi. Lah sekarang hak-haknya para sahabat. Ya, kesimpulan. Haknya Nabi ada berapa tadi secara garis besar? 4. Sudah ditulis? Ya, oke, sudah selesai. Sekarang kita membahas keutamaan para sahabat. Tadi itu keistimewaan Nabi masih ada kelanjutannya ya. Itu kan penjelasan dari dalil-dalil yang sudah kita kita baca. Ada berapa di situ? Ada 10 ya. Pemegang panji hamad, pemegang derajat maqamah mahmuda, pemilik haud, telaga, imam para nabi, khatib para nabi. Jadi berapa? 10. 11-nya apa? Pemilik syafaat. Karena nanti pada hari kiamat syafaat agung gak ada yang bisa kecuali Nabi Muhammad. Yang 12, umatnya adalah umat yang terbaik. Dalilnya surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Oke, itu pembahasan tentang haknya Nabi Muhammad sudah selesai. Sekarang keutamaan para sahabat. Ini ada judul baru. Bismillah. Keutamaan para sahabat. Sebelum dilanjut, siapa sih sahabat itu? Siapa yang berhak menyandang gelar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengikut Nabi yang bertemu dengan Nabi. Kurang satu. Ditulis. Syarat menjadi syarat jadi sahabatnya Nabi ada 3. Selama 3 ini tidak terrealisasi, berarti dia bukan sahabat Nabi.
seorang dikatakan sahabat Nabi kalau terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama al-liqa, pernah bertemu sama Nabi. Nek gak bertemu bukan sahabat, meskipun sezaman. Contohnya Raja Najasyi, Raja Habasya, iman sama Nabi, sezaman sama Nabi, tapi karena gak pernah ketemu, tidak terkategorikan apa? Sahabat. Jadi definisi sahabat atau syarat sahabat ada 3. Yang pertama, man laqiyan nabiyya, siapa yang bertemu Nabi. Jadi syarat sahabat harus bertemu. Kalau nggak ketemu, nggak dikatakan sahabat, meskipun iman. Nomor 2, mu'minan bihi, beriman kepadanya. Ketemu tok tapi nggak iman, bukan sahabat. Makanya yo iman, yo ketemu yo iman. Nek ketemu tok nggak dianggap sahabat. Buktinya Abu Jahal ketemu Nabi, ketemu terus. Abu Lahab bertemu dengan Nabi, apakah dikatakan sahabat? Enggak, karena ada syarat yang kedua, mu'minan bihi, harus iman kepada Nabi. Jadi pertama bertemu, kedua beriman. Syarat yang nomor 3, mati di atas keimanan. Karena ada orang masuk Islam murtad. Di zaman Nabi itu ada iman kepada Nabi terus murtad, maka tidak dikatakan sahabat. Jadi 1 bertemu Nabi, kedua iman kepada Nabi, yang nomor 3 meninggal di atas keimanan. Siapa yang memenuhi syarat 3 itu, ya dia sahabat. Lah kita nggak mungkin jadi sahabatnya Nabi, kita ini umatnya Nabi, bukan sahabatnya. Kita baca, yang bawa kitab dibuka halaman 237, betul? Wa afdalus sahaba wa afdalu ummatihi Abu Bakar As-Siddiq. Dan umatnya Nabi yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Paling bagus, paling tinggi derajatnya Abu Bakar. Dalam riwayat dikatakan bahwa Rasul pernah berkata, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam orang itu ada keraguan-keraguan. Kecuali 1 orang nggak ada keraguan, langsung masuk Islam. Siapa? Abu Bakar. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, ma da'autu ahadan ilal Islam, tidak pernah aku mengajak orang masuk Islam kecuali di dalam dirinya ada keraguan. Sebentar dulu, saya minta waktu, saya rundingan dulu, nanti saya lihat lagi, saya mau teliti. Semuanya kayak gitu, nggak ada yang langsung kecuali 1 orang. Siapa? Abu Bakar. Ketika diajak, wahai Abu Bakar, aku ini Rasul, diutus oleh Tuhanku, ya, untuk menyembah manusia, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kau iman kalau aku Rasul? Iya, aku iman kau Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar masuk. Yang paling utama adalah siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Umar nomor 2. Tsumma Umar Al-Faruq. Jadi julukannya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu derajat di bawah kenabian. Sebelum titel kenabian itu titel As-Siddiq. Mana dalilnya? Ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Anbiya, siddiqin, syuhada, was-salihin. Berarti nabi, siddiq, syahid, terus was-salihin. Nah, di situ siddiq ini derajat setelah di bawah kenabian. Ada yang lain yang dijuluki As-Siddiq. Siapa? Siti Maryam, Siddiqah.
Ini derajat tinggi, di bawah level apa? Kenabian. Adapun Umar julukannya apa? Al-Faruq. Kenapa dijuluki Al-Faruq? Mana Al-Faruq? Apa artinya Al-Faruq? Umar Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Ya jamaah, artinya apa? Sang pembeda. Nah, Umar ini orangnya tegas, tidak boleh ada abu-abu. Ya, sang pembeda. Umar ini tidak mau ada abu-abu, harus jelas, harus tauhid, tidak mau syirik, ya gitu. Ini saya cerita ya, sebenarnya sudah sering saya ceritakan, tapi tidak apa-apa diulangi lagi. Di zaman Rasulullah, itu Rasulullah pernah berbaiat dengan para sahabat, namanya Baiatur Ridwan. Baiat apa? Ridwan. Baiat Ridwan ini Nabi dibaiat sumpah setia para sahabat, jumlahnya 1.400 orang di bawah pohon. Waktu membaiat Nabi itu di bawah pohon. Dan pohonnya ini disebutkan dalam Al-Quran, idh yubayi'unaka tahtas syajarah, ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad tahtas syajarah, di bawah pohon. Jadi lafadznya Al-Quran ini ada kata-kata di bawah pohon. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, yang diangkat jadi khalifah Umar. Umar ini ketika jadi khalifah dapat kabar bahwa pohon yang dipakai Baiatur Ridwan, yang mana pohon ini ada dicantumkan dalam apa? Al-Quran, ini dingalap berkahi sama orang-orang. Karena zaman berlalu, orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam, Islam sudah terbentang. Tidak semua yang Islam itu orang Arab, ada suku-suku lain yang non Arab yang masuk Islam. Islam tersebar di muka bumi. Zamannya Umar, Persia ditaklukkan, Romawi dikalahkan. Jadi orang Persia masuk Islam, orang Romawi banyak masuk Islam. Terus orang-orang ini yang agamanya masih belum kuat membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran ketemu ayat yang berbunyi idh yubayi'unaka tahtas syajarah, ya Allah telah meridhai para sahabat Nabi yang telah membaiat Nabi Muhammad di bawah pohon. Ada kata-kata apa tadi? Di bawah pohon. Zaman berlalu, Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, yang jadi khalifah Umar. Ada fenomena orang itu ingin mencocokkan, di Al-Quran ada ucapan di bawah pohon. Ini pohon ini ada di mana? Dicari sama orang-orang, ketemu pohon itu. Sehingga mulailah orang-orang mengusap-usap pohon ini, mengeramatkannya, menganggap ini tempat istimewa. Karena dulu Rasulullah dan para sahabat ada di pohon ini untuk berbaiat. Oh, berarti ini adalah pohon yang berkah, pohon yang dingalap berkahi, dan seterusnya. Peristiwa itu kedengaran Umar, bahwa ada orang yang mengagung-agungkan apa tadi? Pohon yang dikeramatkan. Ketika Umar mendengarkan itu, langsung Umar mengambil tindakan tegas. Itu pohon ditumbangkan sama Umar, dihilangkan sama Umar. Karena Umar nggak mau orang-orang berbuat syirik gara-gara itu. Dihilangkan sama Umar. Itu kalau zaman sekarang jadi wisata religi. Ini pohon yang ada di Al-Quran gitu, dihilangkan sama Umar. Karena Umar sang pembeda, nggak mau abu-abu. Tauhid ya tauhid, nggak boleh ngalap berkah yang aneh-aneh gitu. Ada peristiwa lagi, boleh saya cerita? Di zaman Umar bin Khattab pernah mengirim pasukan. Pasukan ini memasuki wilayah Tustar. Ada wilayah namanya Tustar. Pasukan Islam datang, menaklukkan negeri, diislamkan penduduknya. Ternyata para sahabat sampai di negeri Tustar itu, mungkin sekarang Irak atau Iran barangkali, Irak mungkin ya kalau sekarang. Tustar, dicari aja Tustar. Ya, di tempat itu ketika tentara Islam datang ke wilayah itu mengislamkan penduduknya, ternyata masyarakat setempat itu punya kearifan lokal.
punya local wisdom. Apa itu? Ternyata di Tustar itu ada peti. Peti ini panjang dan di dalam peti itu ada jenazah, ada mayit. Nah, jenazahnya ini umurnya ratusan tahun tapi tidak berubah. Wajahnya, kulitnya, tubuhnya enggak berubah. Ganteng, hidungnya mancung jenazah ini. Kebiasaan orang suku Tustar itu kalau kemarau panjang, hujan enggak turun, mereka mengeluarkan peti ini dan dibuka, terus mereka minta hujan dan langsung turun hujan. Lah para sahabat yang menaklukkan negeri Tustar bingung, ini apa ini, kok aneh kejadian ini. Karena bingung, tidak mengambil keputusan sepihak, pemimpin prajurit Islam ini kirim surat ke Umar bin Khattab. Umarnya ada di Medina. Kirim surat, wahai khalifah, kami menjumpai permasalahan yang cukup aneh. Di sini ada peti berisi jenazah, tapi utuh, nggak berubah padahal sudah ratusan tahun. Penduduk sini ini kalau lama nggak turun hujan, mereka mengeluarkan peti ini, membuka dan minta turun hujan ke langit. Kira turun hujan. Maka kirim surat minta pendapatnya Umar bin Khattab, enaknya gimana solusinya. Ternyata Umar ngasih surat balasan. Apa balasannya? Umar memerintahkan tentara Islam untuk mengambil apa? Apa tadi? Peti jenazah itu, dan diperintahkan Umar untuk dikuburkan di tempat yang tidak diketahui mereka. Bisa dipahami ya? Biar tidak dingalap berkahi, dianggap bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah, disembah nanti bahaya. Maka sama Umar, tentara Islam disuruh mengambil peti itu, dikubur di tempat yang tidak diketahui. Setelah usut punya usut, sebagian mengatakan ternyata jenazah itu adalah jenazahnya seorang nabi. Nabi siapa namanya? Daniel. Nabi Daniel. Daniel. Wallahu a'lam. Itu Bani Israel, bukan Rasul Nabi. Jadi gini. Jadi dulu itu Pak dikirim Rasul, setelah dikirim Rasul dikirim nabi-nabi. Nabi itu tidak membawa syariat baru, menguatkan syariat Rasul sebelumnya. Makanya ketika Nabi Musa wafat, Allah kirim Nabi kepada Bani Israel, tapi bukan Rasul. Siapa diantaranya? Ya, sahabatnya Nabi Musa itu, siapa namanya? Bukan Harun, kalau Harun kan saudara. Surat Al-Kahfi itu loh, yang Nabi Musa berjalan ditemani, lu bukan Nabi Khidir yang nemani Nabi Musa yang bawa. Ya, itu nanti Nabi Musa wafat, Allah angkat beliau jadi nabi, namanya Yusak bin Nun. Pernah dengar enggak? Yusak bin Nun yang membawa Bani Israel kembali ke Baitul Maqdis, perang dengan kaum Jabbarin yang gede-gede itu loh. Ketika mau menang, matahari tenggelam, Nabi Yusak bin Nun minta sama Allah untuk mataharinya ditahan itu loh. Aku gak gelem cerita iku, nek cerita iku dawa. Intine wae bahwa Umar ini gak mau ada kultus-kultus gitu. Umar ini orangnya Al-Faruq, pembeda, gak mau ada kesirikan. Zamannya Rasul, panglima Islam namanya Khalid bin Walid, julukannya pedangnya Allah. Khalid itu kalau mimpin pasukan gak pernah kalah, gak pernah kalah. Saya ulangi lagi, gak pernah kalah. Perang ada Khalid mesti menang. Rasulullah wafat, yang jadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar. Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Di situ ada prahara-prahara. Di antaranya banyak gerakan murtad, gerakan nabi palsu, gerakan ingkar zakat. Nabi Muhammad wafat, langsung muncul nabi palsu. Dan nabi palsu, setiap nabi palsu punya pengikut yang banyak, punya pasukan. Bisnis nabi palsu. Ya. Terus gerakan ingkar zakat, gerakan murtad. Maka khalifah Abu Bakar butuh pemimpin pasukan yang tangguh. Siapa? Ya Khalid, zamannya Nabi.
Khalid zamannya Abu Bakar, Khalid memimpin operasi penumpasan nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab, dibasmi sama Khalid. Operasi ini setelah itu Abu Bakar memerintahkan Khalid pergi ke Irak untuk melawan pasukan Persia. Berhasil lagi terus dan selalu menang. Oleh para sahabat tuh dipimpin Khalid menang. Lah Umar itu melihat fenomena kayak gitu tuh kurang seneng. Karena Umar ini nggak mau orang-orang itu nanti tawakalnya kepada Allah hilang gara-gara ngerti jagakno? Apa jagakno itu? Bergantung kepada siapa? Khalid. Jadi kalau perang ini mau berangkat kan, ternyata pemimpinnya Khalid. Wes menang wis gitu. Menang terus, Pak. Lah Umar nggak seneng ngono iku. Umar datang ke Abu Bakar. Wahai Khalifah Abu Bakar, tolong itu Khalid dipecat, di rolling, bahaya. Nanti orang akan mengkultuskannya. Karena Khalid kan dijuluki apa? Pedangnya Allah. Masuk pedangnya Allah kalah. Maka dilobi sama Umar, wahai Khalifah, lebih baik ini Khalid ini di rolling, jangan ditaruh di pemimpin terus. Saya melihat pedangnya itu ada kecepatan. Saya takut juga umat akan mengkultuskannya karena selalu menang. Antum tahu jawabannya Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, wallahi aku tidak akan pernah menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana Umar kau nyuruh aku memberhentikan Khalid, menyarungkan pedangnya Allah, padahal Allah dan Rasulnya sudah menghunus pedang itu untuk orang-orang kafir. Kok saya disuruh memberhentikan Khalid? Tidak mau. Makanya selama Abu Bakar jadi khalifah, Khalid jadi pemimpin terus sampai akhirnya Abu Bakar wafat. Ketika Abu Bakar wafat, yang jadi khalifah siapa? Umar. Di antara kebijakan pertama Umar mecat Khalid bin Walid, diganti. Waktu itu ada di Syam. Khalid itu pada itu ada di Irak, menang di Irak. Yang di Syam itu kerepotan karena musuh Romawi lebih gede, pemimpinnya 3. Karena terseok-seok, Abu Bakar kirim surat ke Khalid, wahai Khalid, kalau urusanmu di Irak sudah selesai, segera engkau bergabung dengan teman-temanmu yang ada di negeri apa? Syam, melawan Romawi soalnya di Syam itu. Maka Khalid langsung tunduk patuh dengan perintah khalifah. Dia berkata kepada penduduk Irak, dari sini ke negeri Syam, Palestina, Suriah sana, yang paling cepat lewat mana? Dikasih informasi, tergantung mau jalur mau jalur reguler apa khusus. Kalau yang konvensional ini jalannya enak tapi makan waktu lama sekian hari. Tapi kalau mau cepat bisa, tapi melalui padang pasir gersang. Paham maksudnya? Khalid bin Walid berkata, aku pilih yang paling cepat. Maka dikasih informasi nanti kalau kamu berangkat hari ini, berarti nanti kamu hari ini harus sudah melihat pohon besar di tandanya. Kalau engkau pada hari itu nggak lihat pohon itu, berarti kalian mati semuanya, tersesat di gurun pasir. Khalid lebih memilih jalur pintas ini, Pak. Jalur pintas, berangkat ke negeri Syam, sampai di tengah jalan kehabisan bahan bakar, kehabisan minuman. Akhirnya Khalid bin Walid memerintahkan sahabat untuk menyembelih apa? Unta dan mengambil airnya. Sampai di negeri Syam, gabung sama pasukannya Islam. Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah. Umar memberhentikan siapa? Khalid, diganti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika suratnya itu sampai Khalid berjuang untuk Allah, bukan untuk Umar bin Khattab. Nggak ada kata barisan sakit hati, tidak ada. Maka Khalid mengatakan, wahai tentara Islam, sambutlah pemimpin kalian, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Wahai tentara Islam, pemimpin kalian sekarang Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Aku mendengar Rasulullah bersabda,
manusia yang paling amanah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Gak sakit hati, mau jadi pimpinan, mau jadi anak buah, dia berjuang untuk Allah. Sebaliknya, Abu Ubaidah bin Jarrah memuji Khalid. Wahai tentara Islam, dia adalah Khalid bin Walid, saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Ni'mal asyir, akhul asyir, orang baik. Berjuang bareng-bareng, menang kaum muslimin. Romawi lari ke Konstantinopel yang nanti zamannya Muhammad Al-Fatih baru ditaklukkan. Itu Marwan. Dan Khalid itu sakti, Pak. Khalid itu, Pak, waktu di Irak, di Persia, Pak, ada racunnya orang Persia yang luar biasa ganas, racun ganas. Tapi Khalid, mana racun itu? Khalid membaca doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwa sami'ul alim. Nah, dengan menyebut nama Allah, ya, tidak membahayakanku apa yang di langit dan di bumi, ya kan, dengan nama Allah. Itu racun yang paling ganas itu diminum sama Khalid, dan Khalid tidak terpengaruh, sehat walafiat. Tapi jangan ditiru karena aku nggak yakin dengan diriku dan dirimu, ya. Kalau jelas-jelas racun ya jangan, Khalid ya beda. Itu diantara karomanya Khalid bin Walid. Oke, kembali ke materi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 2 siapa? Umar bin Khattab. Yang nomor 3 Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini mantunya Rasul 2 kali. Halaman berapa ini, Bu? 23. Yang bawa kitab, halaman berapa? 237. Tsumma Utsman dzun Nurain. Kemudian Utsman bin Affan dzun Nurain. Dzun Nurain artinya pemilik 2 cahaya. Dzun Nurain, nur artinya cahaya, rain 2. Pemilik 2 cahaya. Kenapa Utsman bin Affan diberi julukan pemilik 2 cahaya? Kenapa? Karena beliau mantunya Nabi 2 kali. Pertama, beliau mantunya Nabi karena dinikahkan sama putrinya yang bernama Ruqayyah binti Rasulullah. Yang nomor 2, dinikahkan sama putri Nabi yang lain setelah Ruqayyah wafat, yaitu siapa? Ummu Kulsum. Ceritanya begini, lihat saya, perhatikan. Ruqayyah sama Ummu Kulsum sebelumnya itu sudah punya suami. Suaminya Ruqayyah itu siapa? Anaknya Abu Lahab. Perhatikan, Abu Lahab itu apanya Nabi? Pamannya Nabi. Abu Lahab itu cinta banget sama Nabi. Kapan Abu Lahab benci sama Nabi? Ketika Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, mendakwakan tauhid, baru Abu Lahab benci. Sebelumnya Abu Lahab cinta luar biasa sama Nabi. Rumahnya Nabi sama rumahnya Abu Lahab itu berdempitan, berdekatan, berdampingan. Saking cintanya Abu Lahab, waktu Nabi lahir, keponakannya itu lahir masih kecil, budaknya Abu Lahab datang kepada Abu Lahab, wahai majikanku, wahai tuanku, keponakanmu, anaknya Abdullah, putra Abdullah lahir. Saking senengnya Abu Lahab, ini budaknya dimerdekakan, namanya Suwaibah. Namanya siapa? Suwaibah. Saking senengnya pun cinta, sampai akhirnya Nabi Muhammad dewasa, punya anak. Nabi Muhammad punya putra, Nabi Muhammad punya putri namanya Ruqayyah, punya putri yang lain Ummu Kulsum, dinikahkan dengan putra Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi sekaligus besannya Nabi. Paham ya? Abu Lahab punya anak namanya Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab. Pertanyaannya saya, perhatikan, Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab apanya Rasul? Dipikir dulu, Bu, ojo jawab sih tambah salah. Lo ngono kok suwe jawab heran aku. Rasul punya paman, betul? Pamannya Rasul jenengi Abu Lahab, betul?
Abu Lahab duwe anak. Nah, itu apanya Nabi berarti? Sepupu. Kok dadi ponakan iki lebih ceritanya. Jadi Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab sepupunya Nabi. Paham? Tapi dinikahkan sama putri-putrinya Nabi. Jadi mantu, sepupu plus mantu, gitu loh ceritanya. Utbah dinikahkan sama Ruqayyah, Utaibah dinikahkan sama Ummu Kulthum. Zaman berlalu sampai akhirnya Nabi diangkat jadi Rasul, mendakwakan tauhid. Maka Abu Lahab ini termasuk penentang dakwanya Rasul. Rasulullah datang ke pasar-pasar, ayo masuk Islam, tinggalkanlah berhala, sembahlah Allah. Itu pamannya Abu Lahab ada di belakangnya, ngelempari batu. Jangan percaya, dia ini pembohong. Aku ini pamannya, dia ini pembohong. Abu Lahab. Ya. Kemudian saking bencinya Abu Lahab, maka kedua putranya diperintahkan untuk menceraikan dua putrinya Nabi. Paham? Hei Utbah, ceraikan Ruqayyah. Hei Utaibah, ceraikan Ummu Kulthum. Akhirnya dicerai. Karena dicerai, akhirnya Ruqayyah ditawarkan Nabi kemana? Utsman. Setelah itu hijrah ke Habasyah. Setelah hijrah ke Habasyah, hijrah ke Medina. Di Medina waktu perang Badar, Ruqayyah wafat. Ruqayyah wafat setelah perang Badar itu. Berarti tahun 2 Hijriah. Lah, Rasulullah masih punya putri yang lain, yaitu Ummu Kulthum, dinikahkan lagi sama Utsman. Makanya Utsman ini mantunya Nabi 2 kali. Jelas? Jelas ya jemaah? Perhatikan, waktu perang Tabuk itu kaum muslimin kekurangan dana. Perang itu kan membutuhkan apa? Finansial. Jangan dikira Pak, perang itu ada hubungan sama ekonomi. Ukraina, Rusia itu sebenarnya ekonomi. Halo? Ekonomi semua perang itu Pak. Betul enggak? Perang itu ekonomi. Ya, karena ada sumber daya. Kan gitu nggih? Senjata itu ya uang juga. Nah, gitu loh. Lah, dulu perang Tabuk itu membutuhkan finansial. Melawan Romawi, bayang no Romawi kekuatan dikdaya pada waktu itu. Sehebat-hebatnya bangsa zaman itu, Romawi Raya, pimpinannya namanya Kaisar. Perang Tabuk Rasulullah melawan Romawi Pak, butuh dana. Dan itu ada musim-musim yang sulit, Jaisul Usra. Karena kekurangan dana, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berinfak fisabilillah. Ketika saat itu Utsman pulang ke rumahnya membawa 1.000 dinar. 1.000 dinar dibawa ke Rasul, ditaruh di pangkuannya Rasul. Ustaz, 1.000 dinar itu berapa? Ayo kita konversi ke rupiah sekarang. Berapa dinar tadi? 1.000 dinar. 1 dinarnya sama dengan 4,25 gram emas murni. Saya ulangi. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Kalau 1 dinarnya 4,25 gram emas murni, berarti kalau 1.000 dinar berarti 4,25 gram kali 1.000. Halo? Betul gak itu omonganku itu? Ketemu 4.250 gram atau 4/4 kilo. Kilo emas, bukan onde-onde ini. Paham? Emas 4 kilo seperempat ditaruh di depannya Nabi. Ketika Nabi melihat emas 1.000 dinar itu, Nabi berkata, ma darra ibn Affan ma falahul ba'dal yawm. Tidak memadorotkan Utsman bin Affan apapun yang dilakukan setelah kejadian hari ini. Seandainya ngelakoni dosa apapun harus diampuni Allah, gitu loh maksudnya. Utsman bin Affan. Lah kalau 4,25 gram emas murni atau 4 kilo seperempat, sekarang kalau dikonversi ke rupiah 1 gramnya berapa? Sing pasti, ojo gak pasti.
1,9 naiknya luar biasa ya. Iya Bu, ibu-ibu kan yang paling paham emas ya, daripada bapak-bapak. 1,9 juta kali berapa tadi? 4.250. Coba dihitung. 8M 75 juta. Berapa? 8M 75 juta. Berapa M? 8 M-an lah. Jadi pada waktu itu Utsman bin Affan membawa dana besar untuk pembiayaan perang Tabuk. Ini hanya cuplikan-cuplikan ya. Kalau cerita khusus Abu Bakar ya 5 pertemuan. Abu Bakar tok loh ya. Cerita tentang Umar 5 pertemuan. Nah, ini kan singkat-singkat aja supaya jangan kenal lah dikit-dikit. Terus setelah Utsman siapa? Tsumma Aliyun al-Murtadha radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, 4 orang ini. Yang terakhir tadi Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, mantunya Nabi, plus beliau juga adalah sepupunya Nabi ya, dan dinikahkan sama putri kesayangannya, namanya siapa? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 rawah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kunna naqulu wan nabiyyu hayyun Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman thumma Ali fayablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Kata Abdullah bin Umar, dulu kami para sahabat, kata Abdullah bin Umar, dulu kami para sahabat menyebut di depan Nabi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dengan urutan seperti itu, dan Nabi tidak mengingkari kami. Artinya urutan ini adalah urutan yang benar. Kalau menurut Syiah Anda, kalau menurut Syiah Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Mereka merebut kekhalifahannya siapa? Ali, versi Syiah. Kalau versi Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah cinta sahabat, cinta ahli bait, cinta Ali, cinta yang lain juga. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, ketiga Ali. Itu yang benar. Barang siapa mengatakan bahwa Ali lebih afdol daripada Abu Bakar, maka dia tersesat. Barang siapa mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan mengatakan mereka ini pencuri haknya Ali, maka orang ini bisa murtad. Orang ngomong kayak gini nih ya bisa apa? Karena Allah Rasulullah ridha dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Ahlus Sunnah mencintai sahabat, mencintai ahli bait. Kalau orang Syiah cintanya sama ahli bait, nggak mau sahabat. Lah kita cinta sahabat, cinta ahli bait. Sementara sampai sini, sekarang kita buka tanya jawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Sampai halaman berapa berarti? 2, 3, 7. Tolong dikasih tanda. Monggo, silakan. Nggih. Tetapi kita pun diberi peluang untuk menjadi makmum dari surat Al-Isra ayat 79 ini. Kalau kita diminta bertanggung jawab, mudah-mudahan kamu juga Anja ba'asaka maqamam mahmud. Nggih. Jelaskan esensi maqam mahmud. Nggih. Sebentar nggih. Nah, surat Al-Isra ayat 78 79 itu perintahnya kepada Nabi, ya Muhammad aqimis sholata, tegakkanlah salat, liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Setelah ini
Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bi, bertahajudlah, nafilatal lak, sebagai nafilah bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, semoga Allah memberikan untukmu maqamam mahmuda. Sebenarnya lafaz ini adalah perintah untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara makna bahasa, maqam artinya tempat, kedudukan, mahmuda artinya tinggi, terpuji. Tentu kalaupun orang melakukan tahajud, kita bukan nabi nih, kita umatnya melakukan tahajud, Allah kasih ketinggian, Allah kasih kemuliaan. Tapi tentu beda dengan kemuliaan dan ketinggian yang diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti di hari kiamat itu kan orang-orang jahat pergi ke Nabi Adam minta syafaat, gak bisa kan gitu gitu. Minta ke siapa? Ke Nabi Nuh gak bisa, Nabi Ibrahim gak bisa, hanya Nabi Muhammad yang bisa. Itulah kedudukan al-wasilah. Tetapi bukan berarti kemudian umatnya gak dapat, umatnya dapat. Tapi tentu beda, bukan yang itu. Dapat ketinggian orangnya, orang itu kalau mau sholat malam Allah akan luaskan, Allah akan istiqomahkan dia, Allah akan tenangkan hatinya dia, Allah jadikan dia ini orang yang mendapatkan petunjuk dan seterusnya. Tapi tentu levelnya beda dengan Rasulullah SAW. Adapun tafsirnya mungkin saya harus baca lagi. Tafsir surat apa? Al-Isra tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi, silakan. Nggih. Dalam? Gimana? Menurut Ustaz gimana tentang haji itu loh? Nggih. Wajib bagi haji Indonesia. Tentang haji. Kenapa, Pak? Kenapa hari ini kan ramai? Karena tertentu punya nama itu. Ittaqillahi mastata'tum, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu. Ya. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Sebenarnya memang kalau dengan kondisi yang segini ini, yang sekarang ini, Pak, apalagi yang umurnya sudah di atas 50 atau di atas 40, untuk daftar reguler gitu, gak ideal banget. Karena kalau dengan masa tunggu 35 tahun, betul ya? Kalau umur 50 baru daftar berarti umur 85, wis shebe, wis tua gitu kan. Sebenarnya yang ideal itu ya yang plus itu sebenarnya. Berapa tahun? 7 tahun, tapi ya mahal. Ya memang kan makanya haji itu, Pak, perhatikan. Haji ini ibadah yang ada ikatannya. Ikatannya apa? Manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nah, kalau gak mampu ya nggak dapat kewajiban. Tapi kalau sudah mampu ya kena kewajiban. Dalam berapa? Masuk untuk masjid ngomong berapa ini? Pertanyaannya ini. Gue di luar masjid aja, Pak. Kalau kata berapa itu, Pak, tergantung. Sampean tanya travel, ada satu travel nih. Sampean tanya berapa? Berapa itu kalimat yang perlu diperjelas. Jenengan mau apa? Betul apa enggak? Mau hotel yang mana? Kan gitu gitu. Terus mau berapa orang? Satu kamar berempat apa berdua? Jadi kata berapa itu bisa jawabannya macam-macam. Tergantung sampean pengen yang mana. Paham ya? Kayak kemarin orang haji kan orang haji tuh nggak semua bisa ketemu sama suami istri di kamar terus loh. Betul apa enggak? Karena hanya kamar 4 sama kamar 2 selisihnya puluhan juta. Paham gak maksudnya saya? Kalau 2 orang kan berat. Ini bukan bisnis ya, saya cuma ngasih pemahaman bahwa haji itu kok murah, ini kok larang. Lihat dulu kenapa kok larang, kenapa kok murah. Karena beda program, beda hotel, beda pesawat, gitu. Apakah hotelnya jaraknya dekat, apakah jaraknya apa? Jauh. Ada yang di sana berempat, kok gak enak berempat ya? Ya, ketemu bojo tapi gak colak-colak.
mau di-upgrade, ya bisa aja, tapi nambah duit lagi. Nah gitu maksud saya. Ya wallah. Tapi secara umum kalau haji plus ya kurang lebih antara 16-18 ribu dolar. Yang plus itu kurang lebih segitu. Nah, tinggal nanti apakah double, apakah triple itu kan beda lagi. Wallahu a'lam. 7 tahun Mbak. Kalau plus itu biasanya 2 tahun, masa wajib tunggu 2 tahun. Setelah itu tahun ketiga, tahun keempat kalau ada percepatan dikasih tahu melunasi berangkat. Enggak harus 7 tahun. Paham maksud saya? Ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ustaz, sekarang itu kan lagi ada perang ya Ustaz, Iran sama Israel Ustaz. Nah, sikap kita sebagai kaum muslimin itu berdoanya bagaimana Ustaz? Karena yang satu Ismail bangsa Yahudi yang menjadi Palestina, satunya Iran itu orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Apakah kita mendoakan binasa dua-duanya atau gimana Ustaz? Nah, gitu. Ya, Iran juga banyak menyakiti dan membasmi negeri Syam, Mbak. Suriah itu harus sudah lama itu terseok-seok dibunuhi juga, sama jahat juga mereka. Maka kita ya Allahumma dribid dzalimin bid dzalimin. Ya Allah, pukullah orang kafir, orang muslim, orang zalim dengan orang zalim. Dan selamatkanlah kaum muslim. Ya, kita lihat aja, kita nikmati. Ya, kita kadang-kadang Allah itu nolong agama dengan orang rusak. Orang Gaza berdoa, ya Allah, tolonglah ya Allah. Bisa jadi dengan cara ini. Nah, kita lihat saja sambil kita doakan. Kalau untuk mengatakan sandiwara, ya kita terlalu lugu, Pak. Ini sudah jelas, Pak. Jadi politik itu lebih luas daripada agama. Iya kan? Ada hal-hal yang tidak terlihat ada. Untuk mengatakan sandiwara ya rotok berat dengan kasus seperti ini, karena kan politik itu banyak lorong-lorongnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita senang aja kalau mereka perang, kita senang. Ya biarkan saja mereka. Allahu a'lam bishawab. Setidaknya biar Yahudi gak semena-mena. Tapi pada dasarnya Pak, si A sama Yahudi ini mirip, tapi mungkin karena politik lah yang membuat mereka seperti itu. Karena Iran itu kan proksinya Rusia, Israel proksinya Amerika. Itu yang. Tapi aslinya akidah itu ya koncoan gitu. Kita nggak mengkiri itu, gitu kan. Ya, politik itu bisa mengubah keagamaan. Di antara dalilnya adalah Kristen sama Yahudi itu, samaan kalau lihat sejarah, Kristen Yahudi itu nggak pernah akur, bunuh-bunuhan terus. Sejarahnya sama lihat sebelum Nabi diutus di Yaman itu, masih ingat? Orang Yahudi menghabisi orang apa? Nasrani. Dulu ketika tentara Romawi datang yang agamanya Kristen membunuh orang Yahudi, gak cocok itu. Tapi di abad ini kita kebetulan di abad yang mereka bersatu untuk menghantam kita. Itu maksud saya. Jadi kadang-kadang ada politik itu bisa mengubah apa? Aslinya Yahudi sama Nasrani cocok nggak? Saya mau tanya tuh. Aslinya cocok nggak Yahudi sama Nasrani? Nggak cocok. Tapi karena ada kepentingan politik yang sama untuk menghantam umat Islam, ya mereka bersatu. Lah begitulah politik. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya kita doa saja, Allahumma dribid dzalimin bid dzalimin, ya wa akhrijna min bainihim salimin. Selamatkanlah kaum muslimin, ya. Sibukkan orang zalim dengan orang zalim, ya Allah. Dan selamatkanlah kaum muslimin. Allahu a'lam. Nah, yang lain. Silakan ibu-ibu, nggak ada yang bertanya karena sudah pinter-pinter. Monggo kalau ada, kalau nggak ada saya tutup. Silakan. Murtado yang diridhoi. Artinya murtado yang diridhoi. Tapi kalau yang diridhoi semua sahabat juga radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka semua. Nah, silakan yang lain kalau ada. Cukup nggih? Semoga yang disampaikan bermanfaat. Semoga kita istiqomah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.